Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kebijakan moneter finansial di Indonesia bagian kedua. Terkait anggota kelompok kami yaitu ada Maudina Deva Wulandari, ada Randian Toko, ada Muhammad Islam Izul Haq, ada Raka Rafizal Yakawali. Terkait pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Reformasi Bank di Indonesia dan Departemen Keuangan terkait pembentukan OJK. Yang kedua yaitu menjelaskan terkait kondisi terkini dan evolusi kebijakan terkait pasar modal Indonesia. Yang ketiga yaitu menjelaskan kondisi terkini dan evolusi kebijakan terkait institusi keuangan non-bank, khususnya yaitu asuransi, lembaga keuangan mikro, dana pensiun, dan lembaga non-bank syariah lainnya. Untuk subbab yang pertama yaitu reformasi Bank Indonesia dan Departemen Keuangan terkait pembentukan otoritas jasa keuangan. Di dalam OJK secara berkelanjutan melakukan reformasi pengawasan sektor jasa keuangan. Hal tersebut untuk membangun sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif, dan inklusif, serta melindungi konsumen. Dibentuknya OJK, hal tersebut digunakan untuk mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan lembaga keuangan secara terintegrasi, antara lain lembaga perbankan, pasar modal, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Sejarah terbentuknya OJK. Reformasi khususnya pada sistem pengawasan keuangan sangat dibutuhkan untuk mencegah risiko krisis yang akan terjadi. Namun, pembentukan OJK mengundang berbagai kontroversi pemerintah. Baik hal tersebut segera dibentuk, namun dari pihak BI yang mana sebelumnya sangat bersinggung dengan sistem pengawasan keuangan Indonesia, meminta undang-undang pembentukan OJK dikaji ulang karena ada kejadian global yang besar, yaitu akan dibubarkannya FSA di Inggris. Lalu pada tahun 2011 upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan DPRD sepakat mendirikan OJK, sehingga pada tanggal 22 November 2012 OJK yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 21 disahkan, yang merupakan lembaga independen yang berfungsi dari tanggal 31 Desember untuk menggantikan fungsi tugas dan wewenang pengaturan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar atau Bapepam LK. Kemudian pada 2013 fungsi tugas dan wewenang pengaturan perbankan oleh BI juga dialihkan oleh OJK. OJK tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan atau FKSSK bersama dengan Kemenku, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dibentuk tim transisi untuk mempersiapkan struktur organisasi, SOP, dan sistem IT. Dibentuk tim panitia seleksi untuk menyeleksi Dewan Komisioner OJK dan DPR ikut ambil peran. Pada tanggal 26 Juni 2012, Ketua Dewan Komisioner OJK yang terpilih yaitu Mulyaman D. Haddad disahkan dalam rapat paripurna. Pada tanggal 20 Juli 2012, maka Mahkamah Agung mengambil sumpah pada DK OJK ditambah dengan 2 anggota ex officio dari Kemenku dan BI. Otoritas BI dan OJK. BI memiliki otoritas makroprudensial dan mikroprudensial.
makroprudensial dan mikroprudensial merupakan dua hal atau kebijakan yang berbeda. Pembagian perannya adalah BI sebagai otoritas makroprudensial, sedangkan OJK dikenal sebagai otoritas mikroprudensial. Mikroprudensial memiliki fokus pada sektor keuangan NKRI secara menyeluruh, sedangkan mikroprudensial memiliki fokus pada konstansi risiko pada lembaga keuangan. Kebijakan jaga stabilitas pasar. Untuk daya tahan dan mengendalikan volatilitas pasar modal akibat dampak pandemi COVID-19, OJK melakukan berbagai kebijakan pada 2020 yang difokuskan menjadi 3 poin utama. Yang pertama, relaksasi bagi pelaku industri pasar modal. Yang kedua, pengendalian volatilitas dan menjaga stabilitas pasar modal dan sistem keuangan. Kemudian yang terakhir, kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan yang berlaku untuk pelaku industri di pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, emiten dan perusahaan publik, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Selanjutnya, subbab 2. Kondisi terkini dan evolusi kebijakan terkait pasar modal Indonesia. Kinerja pasar modal Indonesia selama tahun 2021 menunjukkan kinerja yang stabil dan membaik, tercermin antara lain dari stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor retail yang mencapai rekor tertinggi hingga akhir tahun 2021. Aktivitas perdagangan saham terus bertumbuh secara positif, tercermin dari kinerja IHSG yang terus bergerak stabil dan cenderung meningkat dibandingkan pada triwulan 3. Kondisi terkini dan evolusi kebijakan terkait pasar modal Indonesia. Di sini terdapat jumlah investor pasar modal yang digambarkan dalam diagram batang. Terdapat 3 sektor saham yang menguat dan 2 sektor saham yang melemah di tahun lalu, yaitu kinerja yang paling tinggi adalah 1. IDX sektor teknologi yang meningkat sebesar 707,56%. Yang kedua, IDX sektor transportation dan logistik meningkat sebesar 67,78%. Yang ketiga, IDX sektor energi meningkat sebesar 45,56%. Sedangkan sektor yang melemah adalah 1. IDX sektor properti dan real estate melemah 19,11%. Yang kedua, IDX sektor consumer non cyclicals melemah 16,4%. Evolusi kebijakan pasar modal Indonesia. Dari tahun ke tahun, kebijakan pasar modal semakin menuju ke arah modern. Kebijakan dan inisiatif para otoritas bursa dilakukan untuk mengembangkan pasar yang telah dan juga mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Contohnya terdapat implementasi penawaran umum perdana saham elektronik atau e-IPO yang mulai berlaku, yang dimana hal ini akan menguntungkan emiten karena dapat menjangkau investor yang lebih banyak. Selain itu, proses IPO juga akan semakin mudah dan ringkas, sehingga memunculkan daya tarik lebih tinggi bagi perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam bursa. Sedangkan dari sisi investor, sistem ini membuka akses yang lebih luas dan mudah bagi para investor agar dapat berpartisipasi dalam penawaran umum. Selanjutnya ada kondisi pasar modal 2021. Yang pertama, sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG sepanjang 2021. Yang kedua ada vaksinasi. Yang ketiga ada bank digital. Yang keempat ada teknologi. Yang kelima ada varian Delta. Yang keenam ada harga batu bara yang melonjak sampai 280 US dollar per ton. Yang terakhir ada kebijakan moneter The Fed. Selanjutnya, evolusi kebijakan pasar modal Indonesia. Diberlakukannya penawaran umum perdana saham elektronik atau e-IPO. Yang kedua, diresmikannya layanan urun dana berbasis teknologi atau security crowdfunding atau SCF. Yang ketiga, ada penerapan bursa karbon dan implementasi ekonomi hijau. Yang keempat, ada memperluas basis emiten. Yang kelima, ada memberikan relaksasi kepada pelaku industri di bidang pasar modal. Yang keenam, penyelenggara RUPS
perusahaan terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-proxy dan e-voting. Subbab 3. Kondisi terkini dan evolusi kebijakan terkait institusi keuangan non-bank. POJK, perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 di sektor industri keuangan non-bank atau IKNB, ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik. Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya mengoptimalkan kinerja lembaga jasa keuangan non-bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank. Lembaga yang melakukan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung di bidang keuangan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Sesi ini akan membahas situasi lembaga keuangan non-bancassurance, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, dan lembaga perbankan non-Islam. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, dan lembaga non-bank syariah. Lalu yang selanjutnya itu asuransi. Asuransi pada kondisi saat ini, yang pertama terjadi mark to market loss, yang kedua klaim asuransi mengalami kenaikan, yang ketiga turunnya penerimaan premi, dan yang keempat suku bunga yang rendah memperkecil hasil investasi pada perusahaan asuransi. Lalu kebijakan yang berlaku adalah selaras dengan kebijakan pemerintah yang mendukung ekonomi digital, yang saat ini aktivitas dalam memenuhi kebutuhan asuransi sudah banyak dilakukan secara online. Selanjutnya ada dana pensiun, yang pada kondisi saat ini tidak mengalami penurunan yang tajam di saat pandemi dan mulai berkembang pesat di tahun 2021. Kebijakan yang berlaku adalah ketentuan Life Cycle Fund oleh OJK. OJK memperpanjang batas waktu penyampaian laporan serta memberikan relaksasi pada perhitungan pendanaan bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui kredit atau pembiayaan dalam usaha skala mikro pada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian layanan konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuangan. Lalu yang terakhir ada lembaga non-bank syariah, yaitu berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi terkini lembaga non-bank di Indonesia. Berdasarkan POJK, perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 di sektor industri keuangan non-bank atau KNB yang dikeluarkan setelah mencermati perkembangan pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB, yang berpotensi mengganggu kinerja dengan terbitnya POJK 30/POJK 05/2021. Maka kebijakan stimulus ini akan diperpanjang hingga 17 April 2023, yang dari sebelumnya berakhir pada 17 April 2022. Kebijakan ini juga diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga momentum perbaikan dan stabilitas LJKNB serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB.